10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat sejahtera, salam sehat selalu, salam Cibro Project Entertainment. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam sehat selalu. Belanja bro. Oke, siang ini kita panen dari akar-akaran. Apa namanya nih? Lengkuas. Namanya lengkuas. Oh, pisang. Lengkuas ya. Nih, lengkuas di villa kita. Ini belum semua ini. Gabelan sama pisang nih. Pisang. Banyak banget lah. Pisangnya udah kita tebang-tebangin. Semua ada sekitar Lebih nih. Ada sekitar 2 pisang ya, 2 pohon pisang ya, panen ya. Luar biasa. Keren. Kita lihat nih. Tadi kita panenin, kita masukin. Tadi di sini nih. Di sini udah rata nih ya. Di sini kan tadi kan? Ya, Bro ya. Ini masih hidup. Sini kan? Iya. Masih banyak itu. Ini dia sisanya batang-batangannya tuh. Ini ada Panen. kayu, tapi pindah-pindah kayu kita. Nah, sama di sini nih, kita di sini nih panen nih. Lengkuas nih. Mas Bro, panen lengkuas nih. Waduh, keren. Bisa 3 karung lah. Ya. Dan ini nanti kita akan renovasi di tempat sini, yaitu untuk penanaman pensemaian cabai. Kita buat cabai di sini. Kita buat cabai yang kita lihat dari kurs valutanya ya. Nilai cabai itu bagus sekali. Nilai cabai itu tinggi sekali. Nah, di sebelah sana nanti ya kita akan bikin lahan untuk kentang. Anda tahu kentang yang di Kentucky kan banyak dijual kentang. Nah dari sini ntar kita jual ke pasar ya, pasar market nih untuk kentang. Kentang kita jual di sini, kita panen dari sini, baru kita jual ke pasar langsung. Kita masukkan, kita pilih-pilih juga untuk kita jadi supplier ke branded franchise seperti contohnya ya. Salah satu ya Kentucky di situ ya. Kita masukin sana kentang. Ya, oke. Kita masukin di sini. Kemudian kita akan lihat kembali di sini adalah kita panen dulu, kita beresin satu persatu. Ya. Kita beresin dulu satu persatu untuk lengkuas ya. Ini ya. Ini tim Cipro ini ya. Tim Cipro dari Edward Jainal Abidin. Namanya aja ngeri sekali. Wih, Edward Jainal Abidin bersama Mr. Bayu Ano. Lagi serius sekali nih, luar biasa. Nah, kemudian di sebelah sini nih kita nih akan cabut lagi di sini nih lengkuas nih, pohon lengkuas nih. Kita udah tebang-tebangin sampai ke sini nih. Nih, tuh lengkuas nih. Ini lengkuas semua nih. Lengkuas nih. Lengkuas kita cabut semuanya. Kita panenin tuh, lihat. Gila ya. Luar biasa ya. Lengkuas. Nah, kemudian ntar kita sirkulasi perputarannya sesuai dengan musimnya ya. Musim dari Indonesia ya.
Ini dia nih. Ini jenisnya nih Mas Bray ini. Ini lengkuas nih, lengkuas bagus nih. Nah, lengkuas nih. Ini lengkuas nih. Tuh lengkuas ya, Bray. Ini lengkuas nih kita panen nih bro nih lengkuas nih tuh. Oh sini tuh masih yang ketiga kali. Tuh lengkuas nih, bagus nih. Ini lengkuas kelas 1 VVIP ya. Biar para pemakai, ibu-ibu dapur, ibu-ibu rumah tangga ya, untuk panen dari lengkuas kelas 1 VVIP. Nah, lihat nih. Siji itu masih separoh. Ini masih sebumplak. Sono. Kita lihat nih. Bisa 5 karung ini. Kita lihat ini para instruktur perkebunan. Ya. Ini pisang nih. Instruktur perkebunan yang sedang menangani lahan ini, membuat nanti lahan ini menjadi multifungsi. Kita lihat di sebelah sana lagi, taman adalah untuk panennya pisang yang kesekian puluh kali ya, tiap minggu itu 2 pohon. Ngeri nggak Bray? Coy, lihat tuh. Lihat tuh, Bray. Tangannya dong, tangannya. Oke, Bray. Mantap. Luar biasa. Mantap, Bray. Bray, mantap, Bray. Pisang panen, Bray. Bray. Tuh, panen pisang, Bray. Bersih kan? Lihat nih, aduh. Widih, gila. Panen minggu ini panennya banyak, wah kayaknya armadanya nggak muat, kita harus pakai kontainer nih kayaknya nih ya. Dump truck aja nggak memuat kapasitasnya nih, kita harus pakai kontainer ya gitu ya Bro ya. Kontainer, bayangin aja, ngeri banget nih, luar biasa. Tarik terus, angkat terus. Betapa bahagianya mereka yang menanganinya. Ambil tali di sana yuk. Di sana ada tali. Bahagianya mereka. Makanya teman-teman, hidup ini jangan kita ngedumel. Hidup ini jangan berpikiran susah. Jalanin aja, disyukuri aja. Tuhan juga tahu gitu, apa yang kita perlukan gitu loh. Tuhan juga mengerti apa yang kita keluhkan. Makanya satu kuncinya itu adalah mintalah maka akan diberikan, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Itu kuncinya. Makanya kita meminta, kita ketuk dulu, kita ketuk tok, maka pintu dibukakan. Baru kita mintalah maka akan diberikan. Begitulah kata firman Tuhan gitu loh. Jadi jangan hidup ini jangan selalu ada keluh kesah gitu loh. Ada gunanya gitu loh. Itu sama aja memperpendek umur gitu. Kan ada sudah diberitakan adalah hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira adalah obat. Semuanya itu adalah obat dengan hati yang bergembira. Gitu. Luar biasa. Ya teman-teman, nih pengepakannya sudah ada. Sudah di karung-karungin, per karung. Di sini lengkosnya sudah masuk di armada di mobil kita. Ya. 3 karung, tinggal 2 karung, tinggal 1,5 karung lagi. Ya. Nah, kita lihat aja, coba kita muat nggak. Semoga aja muat ke bawah semuanya ya, karena kita juga senang, kita bahagia, kita bersuka cita, hasil keringat kita sendiri, hasil tangan karya kita sendiri, hasil usaha kita sendiri, ada hasilnya gitu loh. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Maka oleh sebab itu kita bahagia.
Bahagia, apa yang kita kerjakan kita ada hasilnya. Wow, itu bahagia sekali teman-teman. Seperti kita contohnya dulu waktu kita sekolah ya, kita berusaha gitu loh. Mau ujian, mau ulangan umum gitu, kita berusaha gitu loh. Belajar dan belajar. Ketika pada saat testing ulangan umum atau ujian, ternyata hasilnya bagus ya. Baik, super baik, indah. Tuh, nilainya wow, keren. Itulah makanya hasilnya. Jadi yang menerima hasilnya itu juga bahagia, indah sekali gitu. Dari hasil karya sendiri karena berusaha. Apa yang diusahakan, dicita-citakan maka akan berhasil gitu. Itu loh, Bray bro, coy sister gitu. Ingat waktu kita sekolah, kita berusaha, kita pengen nilainya bagus. Sudah bagus, kita mau dapat ranking satu kelas. Sudah dapat ranking satu kelas, wah kita berusaha lagi, kita cita-cita lagi, mau dapat ranking umum, juara umum di sekolahan. Nah, itu kan lama-lama naik peringkatnya ya. Kita upgrade diri kita sendiri ya, kita bercermin dengan diri kita sendiri. Apa sih kekurangannya kita? Apa sih keperluan kita? Nah, dari situ baru kita melihat kembali gitu. Kita usaha kembali, kita berusaha untuk apa yang kita inginkan ya. Lihat luar biasa nih semangatnya, semangat. Wis, keren. Panen lengkuas. Lengkuas ya, Bro ya? Yang jahenya mana jahenya? Belum. Jahenya belum ya. Sebenarnya gampang teman-teman cara untuk menanam jahe. Kita ambil satu tunasnya aja. Nah, kita ambil satu tunasnya, kita tanam ya. Pertama kita pakai tanam dari pakai sekam. Ya, biasa sekam. Nah, tanah baru sekam ya. Tanahnya ya seperti tanah pupuk, tanah gambut lah ya. Baru kita pakai sekam tuh. Nah, setelah pakai sekam baru kita pakai koheng, pupuk koheng. Tahu nggak koheng? Nah, itu pupuk koheng itu pupuk kotoran hewan, bukan koman gitu loh. Kalau kita pakai pupuk kotoran man, nah itu bahaya, itu bisa bau kemana-mana. Makanya kita pakai kohen yang sudah dikelola. Udah dikelola, udah kering ya, kita pakai itu. Kita pakai itu, maka pertumbuhan dari tanaman tersebut itu akan bertumbuh. Dia akan mempunyai tunas-tunas, berikutnya tunas dan terus tunas. Nah, itulah hasilnya. Sehingga kita dapat menghasilkan yang sekian banyak dari tunas-tunas tersebut. Biasanya pada umumnya kalau jahe atau lengkoas, kunyit itu dipertunas-tunas ya. Kalau satu sudah jadi dia akan tunasnya cepat ya. Kelipatan 10. Jadi 10 tumbuh. Jadi 10 tumbuh. Itu cepat sekali menjalar gitu. Makanya kalau tiap panen itu selalu hasilnya ada gitu. Ada untuk dijadikan rupiah, ada untuk dijadikan dolar. Kalau kita mencapai nilai ekspor gitu loh, dengan kapasitas besar. Nah, sementara kita kapasitasnya yang menengah ke bawah, kapasitas kecil lah. Nah, sehingga menghasilkan rupiah. Kalau kita sudah menghasilkan rupiah, udah rupiahnya kita bisa gunakan terserah untuk apa gitu loh. Apakah kita untuk mau menabung atau kita memerlukan untuk kebutuhan primary, sepertinya kita beli sembako gitu, kebutuhan perut, atau kita buat untuk kebutuhan sekunderi seperti contohnya pakaian, sabun, segala macam ya, minyak wangi ya. Nah, itu kita bisa gunakan gitu loh, untuk kebutuhan segala dari kehidupan begitu. Indah ya teman-teman, indah sekali ya kehidupan ini, luar biasa. Betapa bahagianya, betapa bangganya kita ya kalau kehidupan itu kita menghasilkan
untuk yang baik, ya, menghasilkan untuk yang positif, ya, maka hasilnya juga positif. Kalau kita menghasilkan yang negatif, maka hasilnya yang kita petik adalah negatif. Itulah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saya ulangi, apa yang kita tabur, maka apa juga yang kita tuai, gitu loh. Nah, tuailah dengan apa yang kalian tabur, gitu. Kalau kita tabur yang negatif, ya silakan menerima lah tuayannya yang negatif, ya. Karena itu sudah rumus alam yang tidak bisa dirubah-rubah. Itu natural law, gitu. Udah hukum alam, gitu loh. Dengan kata Latinnya yaitu hukum kausa, sebab akibat. Ada sebab, ada akibatnya. Sebabnya berbuat negatif, ya akibatnya terimalah negatifnya, gitu loh. Makanya hidup kita di dunia melakukan yang positif. Kita tabur yang positif, kita akan menghasilkan positif. Bahkan kita punya tunas-tunas positif, sehingga tunas-tunas positif kita akan banyak dan diberkati, begitu teman-teman. Ya enggak. Luar biasa. Itulah hukum tabur tuai, hukum kausa, sebab akibat. Selama kita masih hidup, berbuatlah yang terbaik buat di kehidupan ini, baik di seluruh dunia, baik di sisi dimanapun kita berpijak, disitulah kita berbuat baik. Dimana kita melangkah, disitulah kita berbuat baik, gitu. Maka kita akan panen kebaikan, panen kebaikan, panen, gitu. Bukan panen, gitu loh, panen kebaikan. Kita akan memetik apa yang kita hasilkan, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai, ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, luar biasa. Kita lihat nih betapa seriusnya nih Pak Juragan Lengkoas nih. Sama asistennya, betapa seriusnya nih. Waduh, keren. Luar biasa. Lihat teman-teman, ya. Apalagi yang kita cari di dunia ini, bray. Cari dunia ini, kita cari gengsi. Waduh, kita cari gengsi. Kita nggak makan di dunia ini, makan tuh gengsi, gitu loh. Gengsi kita tidak bisa membuat kita kenyang, malah kita membuat sengsara, membuat perut kita lapar, membuat kebutuhan kita tercekik. Bahaya itu teman-teman, bahaya, ngeri sekali. Gengsi bro, ada gunanya bro. Tapi kalau kita pakai ilmu kenyataan di dunia ini, ilmu kenyataan yaitu ilmu bersyukur, maka nikmatnya juga enak, kita peroleh juga enak bray, enak bray, tuh bray, ya enggak? Banget gitu. Hasilnya juga enak, ada, nyata gitu loh. Ya enggak bray? Oke deh. Nah, itu kita nih, prinsip dari tim Cipro begitu mas bro, biar tahu mas bro. Tim Cipro tuh bro, selalu berusaha ikhtiar. Nah ini hasil ikhtiarnya dilupakan ini. Bahaya ini. Wah, kelewatan ini. Ini ada nilai rupiah ini walaupun segini nih. Bahaya nih. Contohnya kenapa coba ada nilai rupiah? Kalau kita masak, kita kan jadi rupiah, perut kita bisa kenyang, ya enggak bray? Kita bikin bumbu dapur, ya enggak? Nah itu gitu loh bray. Oke teman-teman. Lihat lagi dari sisi sebelah sini ya, serius banget ya. Bukannya serius gitu, saya bangga ngelihatnya gitu, hasilnya ada gitu loh. Indah sekali, saya juga merasakan tuh, wow keren gitu loh. Wow, puji Tuhan.
kita bisa merasakan dari hasil ciptaan Tuhan, kita bisa merasakan dari tuaian kita yang kita perbuat. Kita bisa merasakan apa yang kita kerjakan ada hasilnya. Keren, luar biasa. Diangkat, bray, luar biasa. Wih, gila. Sudah berapa karung itu? Itu belum nih. Soal ingat mobil. Banyak lagi yang belum, bray. Itu belum nih. Belum lagi tuh, belum tuh. Banyak. Karungan lagi mana? Wih, ini lagi di sini juga belum nih. Wih, keren nih. Wah, ini pulus ini, duit nih tuh. Jangan dibilang itu loh. Itu duit loh. Jangan main-main loh. Tuh. Ini duit nih, tuh. Ini jahe lengkoas ini. Wih. Mas Bro. Keren, Mas Bro. Keren. Ya enggak. Untuk kita memanenkan ini, Belanja bro. oke, siang ini kita panen dari akar-akaran. Apa namanya nih? Lengkuas. Namanya lengkuas. Pisang. Lengkuas ya. Nih, lengkuas di villa kita. Ini belum semua ini. Babelan sama pisang nih. Pisang. Banyak banget lah. Pisangnya udah kita tebangin. Semua ada sekitar lebih nih. Ada sekitar 2 pisang ya, 2 pohon pisang ya, panen ya. Luar biasa. Keren. Kita lihat nih. Tadi kita panenin, kita masukin. Tadi di sini nih. Sini udah rata nih ya. Sini kan tadi kan? Ya, Bro ya. Sini kan? Masih banyak itu. Ini dia sisanya batang-batangannya tuh. Ini ada panen. kayu, tapi kayu kita. Nah, sama di sini nih kita di sini nih panen nih. Lengkoas nih. Mas Bro, panen lengkoas nih. Waduh, keren. Bisa 3 karung, Mbak. Ya. Dan ini nanti kita akan renovasi di tempat sini, yaitu untuk penanaman pensemaian cabai. Kita buat cabai di sini. Kita buat cabai yang kita lihat dari kurs valutanya ya. Nilai cabai itu bagus sekali. Nilai cabai itu tinggi sekali. Nah, di sebelah sana nanti ya kita akan bikin lahan untuk kentang. Anda tahu kentang yang di Kentucky kan banyak dijual kentang. Nah, dari sini ntar kita jual ke pasar ya, pasar market nih untuk kentang. Kentang kita jual di sini. Kita panen dari sini baru kita jual ke pasar, langsung kita masukkan, kita pilih-pilih juga untuk kita jadi supplier ke branded franchise, seperti contohnya ya salah satu ya Kentucky di situ ya. Kita masukin sana kentang. Ya, oke. Kita masukin di sini. Kemudian kita akan lihat kembali di sini adalah kita panen dulu, kita beresin satu persatu. Ya. Kita beresin dulu satu persatu untuk lengkoas ya. Ini ya. Ini tim Cipro ini ya. Tim Cipro dari Edward Jainal Abidin. Namanya aja ngeri sekali. Wih, Edward Jainal Abidin bersama Mr. Bayu Ano. Lagi serius sekali nih, luar biasa. Nah, kemudian di sebelah sini nih kita nih akan cabut lagi di sini nih lengkuas nih, pohon lengkuas nih. Kita udah tebang-tebangin sampai ke sini nih. Nih, tuh lengkuas nih. Nih lengkuas semua nih.
lengkuas nih. Lengkuas kita cabut semuanya, kita panenin tuh, lihat, gila ya, luar biasa ya, lengkuas. Nah, kemudian ntar kita sirkulasi perputarannya sesuai dengan musimnya ya, musim dari Indonesia ya. Ini dia nih, ini jenisnya nih Mas Bray, ini lengkuas nih, lengkuas bagus nih. Nah, lengkuas nih, ini lengkuas nih, tuh lengkuas ya Bray, ini lengkuas nih, kita panen nih bro nih, lengkuas nih tuh. Oh, sini tuh masih yang ketiga kali. Tuh lengkuas nih, bagus nih. Ini lengkuas kelas 1 VVIP ya, biar para pemakai, ibu-ibu dapur, ibu-ibu rumah tangga ya, untuk panen dari lengkuas kelas 1 VVIP. Nah, lihat Ini siji itu masih separuh, ini masih sebumplak, sono. Kita lihat nih, Bisa 5 karung ini. kita lihat ini para instruktur perkebunan ya, Ini pisang nih. instruktur perkebunan Bro, pisang yang bro. sedang menangani lahan ini, membuat nanti lahan ini menjadi multifungsi. Kita lihat di sebelah sana lagi, taman adalah, Tuh. wih, untuk panennya pisang yang kesekian puluh kali ya, tiap minggu itu 2 pohon, ngeri nggak Bray, coy, lihat tuh. Lihat tuh, Bray. Tangannya dong, tangannya. Oke, Bray. Mantap. Mantap. Luar biasa. Mantap, Bray. Bray, mantap, Bray. Pisang panen, Bray. Bray. Tuh, panen pisang, Bray. Bersih kan? Lihat nih, aduh. Bray. Widih, gila. Panen minggu ini, panennya banyak, wah kayaknya armadanya nggak muat, kita harus pakai kontainer nih kayaknya nih ya, dump truck aja nggak memuat kapasitasnya nih, kita harus pakai kontainer ya gitu ya Bang ya, kontainer, bayangin aja, ngeri banget nih, luar biasa. Tarik terus, angkat terus, betapa bahagianya mereka yang menanganinya. Ambil tali di sana yuk. Di sana ada tali. Bahagianya mereka. Makanya teman-teman, hidup ini jangan kita ngedumel. Hidup ini jangan berpikiran susah. Jalanin aja, disyukuri aja. Tuhan juga tahu gitu, apa yang kita perlukan gitu loh. Tuhan juga mengerti apa yang kita keluhkan. Makanya satu kuncinya itu adalah mintalah maka akan diberikan, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Itu kuncinya. Makanya kita meminta, kita ketuk dulu, kita ketuk tok, maka pintu dibukakan. Baru kita mintalah maka akan diberikan. Begitulah kata firman Tuhan gitu loh. Jadi jangan hidup ini jangan selalu ada keluh kesah gitu loh. Ada gunanya gitu loh. Itu sama aja memperpendek umur gitu. Kan ada sudah diberitakan adalah hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira adalah obat. Semuanya itu adalah obat dengan hati yang bergembira. Gitu. Luar biasa. Ya teman-teman, nih pengepakannya sudah ada, sudah di karung-karungin, per karung. Di sini lengkosnya sudah masuk di armada di mobil kita, ya. 3 karung, tinggal 2 karung, tinggal 1,5 karung lagi, ya. Nah, kita lihat aja, coba kita muat nggak? Ya, semoga aja muat ke bawah semuanya, ya. Karena kita juga
senang, kita bahagia, kita bersukacita, hasil keringat kita sendiri, hasil tangan karya kita sendiri, hasil usaha kita sendiri, ada hasilnya gitu loh. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Maka oleh sebab itu kita bahagia, apa yang kita kerjakan kita ada hasilnya. Wow, itu bahagia sekali teman-teman. Seperti kita contohnya dulu waktu kita sekolah ya, kita berusaha gitu loh. Mau ujian, mau ulangan umum gitu, kita berusaha gitu loh. Belajar dan belajar. Ketika pada saat testing ulangan umum atau ujian, ternyata hasilnya bagus ya, baik, super baik, indah. Tuh, nilainya wow, keren. Nah, itulah makanya hasilnya. Jadi yang menerima hasilnya itu juga bahagia, indah sekali gitu. Dari hasil karya sendiri karena berusaha. Apa yang diusahakan, dicita-citakan maka akan berhasil gitu. Itu loh, bro, coy, sister gitu. Ingat waktu kita sekolah, kita berusaha, kita pengen nilainya bagus. Sudah bagus, kita mau dapat ranking satu kelas. Sudah dapat ranking satu kelas, wah kita berusaha lagi, kita cita-cita lagi, mau dapat ranking umum, juara umum di sekolahan. Nah, itu kan lama-lama naik peringkatnya ya. Kita upgrade diri kita sendiri ya, kita bercermin dengan diri kita sendiri. Apa sih kekurangannya kita? Apa sih keperluan kita? Nah, dari situ baru kita melihat kembali gitu. Kita usaha kembali, kita berusaha untuk apa yang kita inginkan ya. Lihat luar biasa nih semangatnya, semangat. Wis, keren. Panen lengkoas. Lengkoas ya bro ya? Yang jahenya mana jahenya? Dapur. Belum. Jahenya belum ya? Sebenarnya gampang teman-teman cara untuk menanam jahe. Kita ambil satu tunasnya aja. Nah, kita ambil satu tunasnya, kita tanam ya. Pertama kita pakai tanam dari pakai sekam. Ya, biasa sekam. Nah, tanah baru sekam ya. Tanahnya ya seperti tanah pupuk, tanah gambut lah ya. Nah, baru kita pakai sekam tuh. Nah, setelah pakai sekam baru kita pakai koheng, pupuk koheng. Tahu nggak koheng? Nah, itu pupuk koheng itu pupuk kotoran hewan, bukan koman gitu loh. Kalau kita pakai pupuk kotoran man, nah itu bahaya, itu bisa bau kemana-mana. Makanya kita pakai kohen yang sudah dikelola. Gitu loh. Sudah dikelola, udah kering, ya kita pakai itu. Kita pakai itu, maka pertumbuhan dari tanaman tersebut itu akan bertumbuh. Dia akan mempunyai tunas-tunas, berikutnya tunas dan terus tunas. Nah, itulah hasilnya. Sehingga kita dapat menghasilkan yang sekian banyak dari tunas-tunas tersebut. Biasanya pada umumnya kalau jahe atau lengkoas, kunyit itu dipertunas-tunas ya. Kalau satu sudah jadi dia akan tunasnya cepat ya. Kelipatan 10. Jadi 1 10 tumbuh. Jadi 1 10 tumbuh. Itu cepat sekali menjalar gitu. Makanya kalau tiap panen itu selalu hasilnya ada. Ada untuk dijadikan rupiah, ada untuk dijadikan dolar. Kalau kita mencapai nilai ekspor gitu loh, dengan kapasitas besar. Nah, sementara kita kapasitasnya yang menengah ke bawah, kapasitas kecil lah. Nah, sehingga menghasilkan rupiah. Kalau kita sudah menghasilkan rupiah, udah rupiahnya kita bisa gunakan terserah untuk apa gitu loh. Apakah kita untuk mau menabung atau kita memerlukan untuk kebutuhan primary, sepertinya kita beli sembako gitu, kebutuhan perut, atau kita buat untuk kebutuhan sekunderi seperti contohnya pakaian, sabun, segala macam ya, minyak wangi ya.
itu kita bisa gunakan gitu, untuk kebutuhan-kebutuhan segala dari kehidupan begitu. Indah ya teman-teman, indah sekali ya kehidupan ini, luar biasa. Betapa bahagianya, betapa bangganya kita ya, kalau kehidupan itu kita menghasilkan untuk yang baik ya, menghasilkan untuk yang positif ya, maka hasilnya juga positif. Kalau kita menghasilkan yang negatif, maka hasilnya yang kita petik adalah negatif. Itulah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saya ulangi, apa yang kita tabur, maka apa juga yang kita tuai gitu loh. Nah, tuailah dengan apa yang kalian tabur gitu. Kalau kita tabur yang negatif ya silakan menerima lah tuayannya yang negatif ya. Karena itu sudah rumus alam yang tidak bisa dirubah-rubah gitu. Itu natural law gitu, udah hukum alam gitu loh. Dengan kata Latinnya yaitu hukum kausa, sebab akibat. Ada sebab ada akibatnya. Sebabnya berbuat negatif ya akibatnya terimalah negatifnya gitu loh. Makanya hidup kita di dunia melakukan yang positif. Kita tabur yang positif, kita akan menghasilkan positif. Bahkan kita punya tunas-tunas positif, sehingga tunas-tunas positif kita akan banyak dan diberkati begitu teman-teman. Ya enggak. Luar biasa. Itulah hukum tabur tuai, hukum kausa, sebab akibat. Selama kita masih hidup, berbuatlah yang terbaik buat di kehidupan ini, baik di seluruh dunia, baik di sisi dimanapun kita berpijak, disitulah kita berbuat baik. Dimana kita melangkah, disitulah kita berbuat baik gitu. Maka kita akan panen kebaikan, panen kebaikan, panen gitu. Bukan panen gitu loh, panen kebaikan. Kita akan memetik apa yang kita hasilkan, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai gitu teman-teman. Oke teman-teman, luar biasa. Kita lihat nih betapa seriusnya nih Pak Juragan Lengkoas nih sama asistennya, betapa seriusnya nih. Waduh, keren. Luar biasa. Lihat tuh teman-teman ya. Apalagi yang kita cari di dunia ini, bray. Cari di dunia ini, kita cari gengsi. Waduh, kita cari gengsi. Kita nggak makan di dunia ini, makan tuh gengsi gitu loh. Gengsi kita tidak bisa membuat kita kenyang, malah kita membuat sengsara, membuat perut kita lapar, membuat kebutuhan kita tercekik. Bahaya itu teman-teman, bahaya, ngeri sekali. Gengsi bro, ada gunanya bro. Tapi kalau kita pakai ilmu kenyataan di dunia ini, ilmu kenyataan yaitu ilmu bersyukur, maka nikmatnya juga enak, kita peroleh juga enak bray, enak bray, tuh bray, ya enggak? Banget. Itu banget gitu. Hasilnya juga enak, ada nyata gitu loh. Ya enggak bray? Oke deh. Nah, itu kita nih, prinsip dari tim Cipro begitu mas bro, biar tahu mas bro. Tim Cipro tuh bro, selalu berusaha ikhtiar. Nah ini hasil ikhtiarnya dilupakan ini. Bahaya ini. Wah, kelewatan ini. Ini ada nilai rupiah ini walaupun segini nih. Bahaya nih. Contohnya kenapa coba ada nilai rupiah? Kalau kita masak, kita kan jadi rupiah, perut kita bisa kenyang, ya nggak bray? Kita bikin bumbu dapur, ya nggak? Nah itu gitu loh bray. Oke teman-teman. Kita
lihat lagi dari sisi sebelah sini ya. Serius banget ya. Bukannya serius gitu, saya bangga ngelihatnya gitu, hasilnya ada gitu loh. Indah sekali, saya juga merasakan tuh. Wow, keren gitu loh. Wow, puji Tuhan. Kita bisa merasakan dari hasil ciptaan Tuhan. Kita bisa merasakan dari tuaian kita yang kita perbuat. Kita bisa merasakan apa yang kita kerjakan ada hasilnya. Keren. Luar biasa, diangkat. Bray. Luar biasa. Wih, gila. Sudah berapa karung itu? Itu belum nih. Soal ini mobil. Banyak lagi yang belum, Bray. Itu belum nih. Belum lagi tuh, belum tuh. Banyak. Karungan lagi Wih, ini lagi di sini juga belum nih. Wih, keren nih. Ini pulus ini, duit nih, tuh. Jangan dibilang itu loh. Itu duit loh. Jangan main-main loh. Tuh. Ini duit nih, tuh. Ini jahe lengkoas ini. Wih. Mas Bro. Keren, Mas Bro. Keren. Ya enggak. Untuk kita memanenkan ini, maka kita akan bersirkulasi dengan paduan. Paduannya itu adalah kita semai. Kita buat di sini adalah buat cabe-cabean. Ente kan tahu cabe-cabean apa? Kalau di kita sebagai pertanian, cabe-cabean itu adalah cabenya kita semai jadi banyak cabe-cabe gitu loh. Tapi kalau di dunia pergaulan cabe-cabean gua nggak ngerti deh itu apa. Masing-masing ya tinggal menilai sendiri, tinggal mengintrospeksi sendiri gitu loh. Ya nggak teman-teman? Nah, ini kita di sini kita bikin dari sini bubuknya ini bubuk sekam nih. Ini bubuk sekam nih. Nah, ini dari tanah nih ya, tanah yang sudah kita kelola ya. Kita masukin ke sini dengan bubuk sekam ya. Nah, tanah yang kita kelola kita masukin ke sini. Kemudian kita tambah dengan koheng. Yaitu kotoran hewan, pupuk kotoran hewan. Nah, ini ya. Kita masukin ke sini. Tapi sebelumnya teman-teman, kita sediakan di sini ya polybag ya, wadah tempat untuk cabai ya. Nah, kalau kita menanam cabai ya tempatnya wadahnya cabai, tempat cabai ya. Kalau kita mau menanam kentang ya wadahnya tempatnya ada kentang gitu loh. Jadi di sini polybagnya adalah buat cabai ya. Nanti kita berikutnya untuk kentang gitu. Nah, ini polybagnya berukuran 40 ya. Yang gede ya. Jadi kita nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi hasilnya nanti juga nggak tanggung-tanggung, ada nyata gitu. Luar biasa. Nah, kemudian di sini kita pakai karpet untuk sirkulasi air, water. Inilah karpet, kita pakai karpet. Kita potong-potong ya. Kita potong-potong teman-teman ya. Kita potong-potong kemudian kita masukin di sini nih. Nih, sini ya. Nanti kalau disiram ini ya karpetnya meresap di sini nih. Nah, jadi tanamannya nggak akan kehabisan air. Seperti kita manusia juga nggak akan kehabisan air. Itu kalau kita kehabisan air bahaya teman-teman. Oke teman-teman. Luar biasa. Nah, ini adalah anaknya Juragan Bos yang punya pertanian nih, Juragan Cipro. Itu ya. Tuh lihat tuh. Nah, setelah itu baru kita pakai pupuk. Ya. Pupuknya apa? Nah, ini kita lihat nih. Kita lihat nih. Nah, ini pupuknya nih. Kita pakai pupuknya pupuk. Nah,
bisa bacakan? Nah, pupuk apa teman-teman? Pupuk kapur pertanian Dolomit ya. Dolomit. Nah, itu kita pakai di situ teman-teman. Iya, masukin lagi nih kalinya. Ya. Untuk menambah proteinnya dari tanaman-tanaman. Ya, untuk menambah perkembangannya dari tanaman-tanaman sehingga dia akan cepat berbuah. Tuh, pakai pupuk Dolomit. Nah, selain dari pupuk sekam, pupuk kohen, maka kita juga pakai pupuk kapur pertanian. Itu Dolomit. Setelah dia akan tumbuh, baru kita pakai semprot insektisida, gitu teman-teman, supaya kita tidak terlepas dari jangkauan hama-hama, ya. Itu bahaya tanaman-tanaman kalau kena hama itu, waduh, capeknya kita bukan main teman-teman, ya. Capek kita udah tanam, ya hasilnya nggak ada, ya, kena kemakan dengan kemakan dengan hama tanaman, ya hancur semuanya, gitu loh. Makanya kita pelihara, kita rawat, ya. Kita rawat, ya, untuk supaya bertunas dan berbuah, begitu loh teman-teman, ya. Supaya bertunas berbuahnya rimbun. Kita semprot insektisida, karena kalau kita dalam hal pertanian kita tidak pakai insektisida, ya, pembunuh hama, maka tanaman itu akan rusak semuanya. Rusak. Jangan hanya tanaman, ya. Kita juga manusia, ya, manusia juga punya hama, ya. Di pekerjaan juga ada hamanya, ya. Nah, di kantor-kantor juga ada, ya. Hama korupsi, gitu loh. Atau hama pilwil, ya, sesama teman kantor, ya. Pilwil, nah, itu bahaya. Kalau kita ngelihat rekan kantor yang cantik-cantik itu, will. Nah, kita ngelihat, ya, dari posisi wanita melihat teman kantor yang ganteng, yang maco, ya, itu pilwil, ya. Itulah namanya hama kehidupan, gitu loh. Jadi demikianlah teman-teman, ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi di sana, sebelah sana tuh, lihat teman-teman, ya, luar biasa, ya, teman-teman. Oke, are you ready? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih.